Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda sekalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita persilahkan kepada Ananda Aisyah untuk membuka perkuliahan kita pada hari ini. Pada Aisyah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ibu, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Aisyah. Sebelumnya, Ibu absen dulu ya terlebih dahulu. Aisyah. Hadir, Bu. Amrina Saputri. Hadir, Bu. Tega Asruni. Marliza. Hadir, Bu. Sesuai dengan RPP yang sudah saya kirimkan di WA Group, bahwa materi kita yang akan kita jelaskan di sini yaitu tentang kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Nah, sebelumnya kepada Amrina Saputri silahkan mengirimkan PPT yang sudah Ibu kirimkan ke grup. Sebelumnya, terima kasih kepada Amrina Saputri. Baiklah, akan kita bahas materi kita sesuai dengan RPP, kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Yang pertama akan Ibu jelaskan terlebih dahulu pengertian kebijakan moneter. Nanti bagi yang tidak paham bisa bertanya ya. Kebijakan moneter ialah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan moneter yang dibuat oleh Bank Sentral berdasarkan analisa dan masukan seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, investasi, perdagangan internasional, dan faktor lainnya. Nah, itu kebijakan moneter. Jadi bagaimana dengan kebijakan fiskal, Bu? Nah, kebijakan fiskal ialah kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah. Bentuk penerimaannya itu yaitu seperti pajak bersih yang diperoleh dari sektor rumah tangga. Kemudian dalam arti lain, kebijakan fiskal itu juga dapat diartikan kebijakan yang mengatur belanja dan pajak negara yang berdampak pada kondisi ekonomi secara makro. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Kita lanjutkan ke slide keduanya ya. Tujuan kebijakan moneter dan juga tujuan kebijakan fiskal. Kita bahas dulu tujuan kebijakan moneter ini. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Bagaimana tujuan menjaga stabilitas ekonomi ini? Tujuan kebijakan moneter yang utama itu menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi ialah suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali, dan berkesinambungan. Jadi melalui stabilitas ekonomi ini juga pertumbuhan arus uang yang beredar itu seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Kemudian menjaga stabilitas tingkat harga. Kebijakan moneter ini bisa dilakukan ketika terjadi ketidakstabilan tingkat harga. Ketidakstabilan ini terjadi ketika jumlah uang beredar tidak seimbang dengan jumlah barang.
Ada kalanya harga naik, ada kalanya harga tidak beraturan atau turun. Sehingga perubahan harga dapat memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Kemudian, meningkatkan kesempatan kerja. Jika jumlah uang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa, maka perekonomian akan stabil. Pada keadaan ekonomi stabil, perusahaan akan mengadakan investasi-investasi yang akan memungkinkan adanya lapangan pekerjaan baru. Adanya lapangan pekerjaan baru atau perluasan usaha berarti meningkatkan kesempatan kerja di masyarakat. Kemudian ada perbaikan neraca pembayaran. Di neraca pembayaran ini, jika nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah, maka harga-harga barang yang diproduksi di Indonesia akan menjadi lebih murah di pasar internasional, sehingga memperkuat daya saing dan meningkatkan jumlah ekspor. Peningkatan jumlah ekspor akan memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kemudian slide selanjutnya ada tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Poin pertama ini yaitu menjaga stabilitas sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi negara. Nah, penerapan kebijakan fiskal ini diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro. Kemudian, tujuan kita meningkatkan kualitas SDM, sumber daya manusia, terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Apabila kualitas sumber daya manusianya meningkat, harapannya sumber daya manusia tersebut punya kapasitas bersaing di dunia kerja nasional dan juga internasional, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Kemudian, menjaga stabilitas harga barang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dalam pasar, mulai dari faktor positif seperti meningkatkan demand sampai faktor negatif seperti terjadinya penimbunan dan monopoli. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia ini adalah menjaga harga barang tetap jangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak tidak yang bertanggung jawab. Kemudian tujuan fiskal yang terakhir ada itu mendorong investasi. Tujuan fiskal yang terakhir ini yaitu untuk menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor, sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha. Bagaimana, bisa dimengerti? Atau ada pertanyaan? Bisa, Bu. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya, instrumen kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kita masuk dulu instrumen kebijakan moneter. Di sini poin A-nya ada kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto ini merupakan instrumen kebijakan moneter yang mengukur melalui tingkat suku bunga bank. Kondisi di mana bank-bank umum meminjamkan dana kepada Bank Indonesia selaku bank sentral membuat peredaran jumlah uang teratur. Nah, ketika peredaran uang harus ditingkatkan, maka Bank Indonesia menurunkan suku bunga pinjaman. Sebaliknya, suku bunga kredit bank akan dinaikkan ketika peredaran uang harus dikurangi. Kemudian poin B-nya ada operasi pasar terbuka.
ketika pemerintah mengontrol peredaran uang melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga milik pemerintah, maka dijadikan instrumen kebijakan moneter adalah operasi terbukanya. Saat Bank Indonesia ingin mengurangi peredaran uang, maka pemerintah menjual surat berharga. Sebaliknya, ketika peredaran uang harus ditingkatkan, maka pemerintah memberi surat yang berharga tersebut. Kemudian ada kebijakan rasio cadangan wajib. Instrumen kebijakan moneter rasio cadangan wajib ini, saat Bank Indonesia ingin mengurangi cadangan kas uang bank, maka uang diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sementara, bila cadangan kas uang bank harus ditambah, uang yang beredar di masyarakat ditarik dengan peningkatan suku bunga tabungan. Instrumen selanjutnya ada penerapan suku bunga acuan. Dalam mencapai tujuan kebijakan moneter, maka Bank Indonesia memiliki wewenang dalam mengendalikan peredaran uang melalui suku bunga. Besaran uang bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia akan menjadi acuan bank umum di seluruh Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, instrumen kebijakan moneter adalah penetapan suku bunga acuan. Kemudian ada instrumen terakhir, ada imbauan moral. Dalam hal ini, Bank Indonesia selaku bank sentral mengimbau seluruh bank umum untuk menjalankan kebijakan penurunan atau peningkatan suku bunga pinjaman. Itu instrumen kebijakan moneter. Kemudian kita lanjutkan instrumen kebijakan fiskal. Kita lanjutkan yaitu instrumen kebijakan fiskal. Yang poin pertamanya ada pajak. Pajak ini dari seluruh sektor domestik dan luar negeri demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan. Kemudian kita lihat materi yang keduanya itu yang B, pengeluaran belanja. Nah, pada instrumen kebijakan fiskal ini, yang juga bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu. Misalnya, penundaan pembayaran THR bagi pegawai negeri sipil. Materi selanjutnya ada obligasi publik. Pada kebijakan fiskal yang ketiga ini, penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara berbeda dengan utang luar negeri. Obligasi publik memiliki kupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya ke masyarakat. Dan terakhir ada alokasi anggaran. Agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil, pemerintah punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya. Misalnya, di masa pandemi ini, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas kesehatan. Itu di masa pandemi bisa kita jadikan contoh. Kemudian, slide terakhir. Kita akan membahas hubungan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ialah dua kebijakan yang merupakan alat utama bagi rencana ekonomi nasional untuk mengendalikan keseimbangan makro perekonomiannya. Kemudian keduanya sangat erat berkaitan satu sama lainnya, sehingga dalam praktek yang sering dijumpai adalah kebijakan fiskal yang juga mempunyai konsekuensi moneter atau kebijakan moneter yang mempunyai konsekuensi fiskal. Kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral dan kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah harus saling berkaitan agar lebih optimal dalam mengatasi masalah inflasi. Kebijakan moneter yang ditetapkan bank sentral akan mempengaruhi pasar uang dan pasar mempengaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah akan berpengaruh
terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada gilirannya permintaan dan penawaran agregat itu akan menemukan keadaan pasar barang dan jasa. Selesai materi kita tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kepada Ananda sekalian, kalau ada yang belum dipahami, silakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan kepada Marliza. Apa perbedaan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal? Terima kasih. Bagus. Pertanyaan yang menarik ya. Apa yang membedakan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal? Intinya, kebijakan fiskal itu lebih mengatur ke pengeluaran dan pendapatan dari suatu negara. Sedangkan moneter ini lebih mengatur ke peredaran uang pada suatu negara. Tadi yang fiskal lebih ke mengatur pengeluaran dan pendapatan negara, sedangkan moneter lebih mengatur peredaran uang di suatu negara. Bagaimana? Bisa dipahami? Baik, Bu. Terima kasih. Baik. Adakah yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Baik, terima kasih untuk Anda semua. Semoga dapat dipahami materi kita tentang kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal ini. Untuk pembagian kelompoknya sudah saya kirim ke WA group ya. Nanti tugas-tugas langsung dikirim saja di WA group tersebut. Sekian materi kita hari ini. Saya tutup dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu. Keluar ya. Ibu.